Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usmanogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan update informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan untuk seleksi P3K Guru di tahun 2021. Karena tentunya rekan-rekan sekalian, terkhusus bagi rekan-rekan guru honorer dan STK 2 yang mengikuti seleksi kompetensi tahap pertama itu tidak sabar teman-teman, kami yakin. Dan tentunya rekan-rekan sudah menunggu informasi terkait dengan titik lokasi. Nah, di sini kami akan memberikan informasi perihal tersebut. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami update informasi terbaru seputar CPNS dan P3K di tahun 2021, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Baiklah rekan-rekan sekalian, terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di sini pastinya setelah teman-teman mencek di kartu peserta ujiannya, mungkin sebagian besar itu di titik lokasi atau lokasi ujian itu belum muncul juga. Di sini baru saja Pak Muhammad Ridwan memberikan informasi terbaru teman-teman terkait dengan untuk P3K Guru ini. Beliau memposting seperti ini. Saya paham seluruh peserta P3K Guru sedang resah menunggu lokasi dan jadwal tes. Maaf, saya tidak bisa ungkapkan semua fakta. Yang jelas, teman-teman saya di back office SSCASN belum tidur sejak pukul 00.30 tadi malam. Jika lokomotif datangnya terlambat, seluruh gerbong pastilah ikut telat. Jadi teman-teman, pernyataan dari Pak Muhammad Ridwan yang baru saja diposting sekitar 5 menit yang lalu teman-teman, terkait untuk pelaksanaan P3K Guru. Jadi sini tentunya kita sebagai peserta harus bersabar juga rekan-rekan sekalian, karena memang untuk pelaksanaan seleksi itu bukan hal yang mudah ya, karena tentunya berbagai macam kendala pun pasti juga akan dialami oleh Panselnas. Dan tentunya juga kalau kita cek di portal guru pppk.kemendikbud.go.id yang merupakan sumber informasi resmi kita terkait juga dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru, itu sampai saat ini mungkin servernya itu dalam perbaikan atau mungkin nanti akan mengadakan updating data seperti itu teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, memang rank untuk pencetakan kartu peserta ujian itu sudah diumumkan oleh juga Kemendikbudristek bahwasanya untuk cetak kartu peserta ujian itu mulai tanggal 11 sampai dengan 12 September 2021. Jadi mulai hari ini sesuai dengan jadwal yang baru, mulai hari ini sampai dengan besok pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, pastinya itu batas akhir untuk kita mencetak kartu peserta ujian. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, di sini sudah juga dijelaskan oleh Kemendikbud bahwasanya nanti peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1 itu dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebabkan yang pertama, yang poin A dan poin B tentunya ini teman-teman sudah mengetahuinya, bahwa untuk guru swasta dan lulusan PPG itu jangan risau dan resah terkait dengan nanti teman-teman mungkin juga ada yang melakukan pencetakan kartu peserta ujian namun di lokasi ujiannya itu tidak muncul. Memang untuk guru swasta dan lulusan PPG itu nanti di tahap kedua teman-teman. Jadi nanti di tahap kedua setelah selesai seleksi kompetensi tahap 1 akan dibuka kembali pemilihan formasi bagi rekan-rekan sekalian yang pendaftar pelamar guru swasta dan lulusan PPG, dan tentunya dari guru honor negeri STK 2 yang tidak lulus di tahap 1 itu nanti memilih formasi kembali untuk mengikuti di tahap kedua. Nah, di poin yang C dan D ini itu teman-teman harus pahami juga dan harus ketahui, dan jangan terkejut ketika nanti mungkin di kartu peserta ujiannya tidak muncul lokasi ujiannya. Yang pertama itu peserta yang tidak memilih yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linier di sekolah induknya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua itu peserta yang tidak terdapat formasi linier di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong. Di sini kita garis bawahi itu tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Ya, itu kemungkinan juga nanti tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 teman-teman.
Jadi untuk kepastian dan atau finalnya itu nanti setelah kita cek di kartu peserta ujian rekan-rekan sekalian. Kalau seandainya di sini memang tidak ada lokasi ujiannya di kartu peserta ujian rekan-rekan sekalian pada tanggal 12 pukul 23.59 itu tidak muncul, itu dipastikan rekan-rekan tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap 1. Artinya teman-teman bisa mengikuti seleksi kompetensi di tahap berikutnya atau di tahap kedua seperti itu. Kemudian ada juga rekan-rekan yang masih bertanya terkait dengan prokes ya, terkait dengan vaksin dan swab. Untuk prokes pelaksanaan seleksi P3K guru juga disampaikan dalam pengumuman ini, di mana ada 5 prokes yang harus teman-teman patuhi terkait dengan pelaksanaan seleksi nantinya. Yang pertama yaitu melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Nah, di sini memang untuk jadwalnya itu tidak disebutkan apakah H-1 atau sebelum dilaksanakan ujian seleksi. Jadi terkait dengan jadwal pastinya kita juga menunggu informasi resmi dari Kemendikbud, ataupun nanti teman-teman bisa menanyakan langsung ke Dinas Kesehatan ataupun ke Dinas Pendidikan di daerah teman-teman sekalian bagaimana dengan teknis pemberian rapid test antigen di sini. Karena di poin B ini itu ada juga penjelasan terkait dengan pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Jadi silakan teman-teman juga mencari informasi ke Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan setempat atau di daerah teman-teman sekalian bagaimana dengan untuk pelaksanaan rapid test antigen ini, apakah sebelum seleksi atau H-1. Kalau H-1 tentunya besok itu sudah harus melakukan rapid test antigen seperti itu. Kemudian yang ketiga itu nanti teman-teman itu wajib menggunakan masker 3 lapis atau 3 play teman-teman, dan ditambah masker kain di bagian luar. Jadi teman-teman nanti selama ujian itu nanti akan menggunakan masker 2 lapis atau double ya. Yang satu beli saja itu masker medis teman-teman yang sudah dalam bentuk 3 lapis ditambah dengan masker kain seperti itu. Kemudian yang keempat, menjaga jarak. Tentunya ini physical distancing harus tetap diterapkan nanti minimal 1 meter. Dan yang kelima, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, dari sini teman-teman disarankan sebaiknya rekan-rekan membawa hand sanitizer sendiri seperti itu. Oke, ini kemudian juga panitia nantinya tentunya panitia pelaksana seleksi guru SMP 3K tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan satuan Satgas COVID-19 daerah setempat. Kemudian seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang, ingat ini 13 September sampai dengan 17 September dalam 2 sesi. Jadi teman-teman ini sudah dipastikan bahwasanya untuk seleksi itu tanggal 13 sempatnya hari Senin sampai dengan 17 September. Dan untuk secara lengkap jadwalnya kita masih menunggu juga ya. Mungkin kita tunggu saja beberapa jam ke depan, kemungkinan nanti portal guru pppk.kemendikbud.go.id ini sudah bisa diakses teman-teman. Tentunya ada informasi terbaru juga. Tentunya kita sama-sama menunggu terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1 untuk P3K guru ini. Dan yang untuk menjadi catatan juga teman-teman, dan di sini juga sudah disampaikan setiap sesinya bahwasanya itu akan dimulai pukul 7. Jadi sini disarankan bagi rekan-rekan kalau seandainya nanti sudah mengetahui titik lokasinya, silakan datang 1 jam sebelum pelaksanaan ujian seperti itu teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang bisa menghambat rekan-rekan sekalian untuk mengikuti ujian seleksi nantinya. Jadi silakan datang lebih cepat sebelum jam yang sudah ditetapkan oleh Panselnas setempat atau daerah nantinya. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap sabar menunggu dan jangan lupa terus belajar dan berdoa agar rekan-rekan semuanya bisa lulus dengan mudah di seleksi kompetensi tahap pertama bagi rekan-rekan yang berhak atau yang mengikuti di tahap pertama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.